Baik, selamat malam kepada Bapak Sunarwijaya dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai manajemen dan organisasi. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Gede Deniawati, nomor absen 12. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pembicara pertama. Selanjutnya ada Ana Agung Ayu Widiawati, nomor absen 4, sebagai pembicara ketiga. Selanjutnya ada Niwayan Yuni Arsari, nomor absen 21, sebagai pembicara kedua. Dan yang terakhir ada Niputu Nanda Widyaswari, nomor absen 24, sebagai pembicara keempat. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, presentasi akan kami mulai. Manajemen pembangunan proyek. Manajemen adalah suatu proses untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga tujuan tersebut tercapai secara efisien atau tepat guna dan efektif atau hasil guna. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen proyek adalah suatu proses manajemen pada suatu proyek dari awal hingga akhir proyek agar tujuan proyek tercapai dengan baik, tepat waktu, sesuai mutu yang disyaratkan, dan sesuai biaya yang disediakan. Manajemen proyek merupakan penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk kegiatan proyek agar memenuhi persyaratan proyek. Perencanaan proyek merupakan disiplin untuk menyatakan bagaimana menyelesaikan proyek dalam jangka waktu tertentu, biasanya dengan tahapan yang ditentukan dan sumber daya yang ditentukan. Salah satu tujuan dari perencanaan proyek bagi beberapa aktivitas yaitu menetapkan jadwal, menetapkan rencana, dan membuat dukungan, termasuk manusia yang berkaitan dengan sumber daya, komunikasi, dan manajemen risiko. Next. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, ada perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Dalam proses ini, ditentukan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana melakukan, serta dengan cara apa hal tersebut dilaksanakan. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing, yaitu pengorganisasian adalah proses mengelompokkan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan dalam unit-unit. Tujuannya adalah supaya tertata dengan jelas antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta hubungan kerja dengan sebaik mungkin dalam bidangnya masing-masing. Yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating, yaitu menggerakkan atau melaksanakan adalah proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Dalam menjalankan organisasi, para pimpinan atau manajer harus menggerakkan bawahannya atau para karyawannya untuk mengerjakan pekerjaan yang telah ditentukan dengan cara memimpin, memberi perintah, memberi petunjuk, dan memberi motivasi. Yang terakhir ada pengawasan atau controlling, yaitu pengawasan adalah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Jika dalam proses tersebut terjadi penyimpangan, maka akan segera dikendalikan. Untuk lebih jelasnya, fungsi manajemen dalam suatu perusahaan atau organisasi dapat dilihat dalam diagram di bawah ini, yaitu yang pertama ada manajemen. Manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Setelah itu ada tujuan organisasi atau perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Kepada pembicara kedua, saya persilakan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen dalam operasi. Yang pertama ada perencanaan SDM. Dalam hal membangun proyek bisnis, ketersediaan SDM-nya, manajemen proyek, dan staf proyek hendaknya dikaji secara cermat. Kesuksesan suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebuah proyek bisnis sangat tergantung pada SDM yang solid, yaitu manajer dan timnya. Membangun sebuah tim yang eksklusif dan merupakan suatu seni dan ilmu pengetahuan. Dalam membangun sebuah tim yang efektif, pertimbangan harus diadakan bukan hanya pada keahlian teknis para manajer atau anggota tim semata, tetapi juga peranan penting mereka dan keselarasan mereka dalam bekerja. Hal-hal yang dapat diperhatikan dalam perencanaan SDM
Di antaranya yaitu yang pertama, memilih manajer proyek. Manajer proyek merupakan salah satu anggota terpenting dari suatu proyek. Orang ini memegang peranan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Manajer proyek bertugas menjelaskan kepada organisasi dan kepada pihak luar perihal proyek yang akan dibangun. Beberapa hal pokok dalam pemilihan manajer proyek adalah perihal pemilihan waktu dan kriteria seleksi. Pemilihan waktu yang tepat untuk memilih seorang manajer proyek, tidak ada patokan yang dianggap paling benar karena memang beragam sifatnya. Adapun kriteria seleksi, tujuan utama seorang memilih seorang manajer proyek adalah untuk menugaskan seseorang yang berpengalaman, mampu, dan berkompeten untuk menghasilkan produk akhir secara tepat waktu sesuai dengan biaya tersedia dan juga sesuai dengan syarat yang telah diberikan. Yang kedua, memilih tim proyek. Setelah manajer proyek dipilih, selanjutnya dipilih pula tim proyek. Memilih tim proyek tergantung pada beberapa faktor, tujuan, dan hasil proyek yang diharapkan, pekerjaan teknis yang harus dilakukan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menugaskan, mendelegasikan, mengawasi, mengkomunikasikan, dan melakukan pekerjaan yang dibutuhkan di setiap tahapan dari proyek. Kriteria seleksi, kriteria umumnya digunakan untuk memilih anggota tim proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki komitmen pada tujuan proyek dan mampu menyelesaikannya. Yang kedua, kemampuan untuk berkomunikasi dan membagi tanggung jawab. Yang ketiga, fleksibilitas, dapat berpindah dari satu kegiatan pekerjaan lainnya, sesuai dari schedule dan kebutuhan proyek. Yang keempat, kemampuan teknis. Yang kelima, kemauan untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Yang keenam, konsentrasi pada pekerjaan. Ketujuh, kemampuan untuk mengerti dan bekerja berdasarkan jadwal dan penganaan sumber daya, misalnya mau bekerja lembur jika dibutuhkan. Yang terakhir, memiliki pengetahuan dan pengalaman dengan peralatan manajemen proyek. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga. Untuk pembicara ketiga, waktu dipersilahkan. Terima kasih. Baik, next. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen dalam operasi. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan suatu proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dijelaskan kepada orang lain. Isi suatu pekerjaan merupakan hasil dari analisis pekerjaan dalam bentuk tertulis yang sering disebut dengan deskripsi pekerjaan. Selanjutnya ada rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Rekrutmen merupakan suatu kegiatan untuk mencari sebanyak-banyaknya calon tenaga kerja yang sesuai dengan lowongan yang tersedia. Yang kedua ada seleksi, pada dasarnya merupakan usaha yang sistematis yang dilakukan gunanya lebih menjamin bahwa mereka yang diterima adalah mereka yang dianggap paling tepat. Yang ketiga ada orientasi, dilakukan pada pegawai yang telah diterima. Next. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan. Untuk melaksanakan program pelatihan dan pengembangan, manajemen hendaknya melakukan analisis tentang kebutuhan, tujuan, sasaran, serta isi dan prinsip belajar terlebih dahulu agar hasil dari pelaksanaan program pelatihan tidaklah sia-sia. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gung Ayu. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh pembicara keempat. Kepada Nanda, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, selanjutnya dalam manajemen operasi ada kompensasi. Cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan adalah melalui kompensasi. Kompensasi dapat didefinisikan sebagai suatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka.
Imbalan atau balas jasa yang diterima karyawan dibagi atas dua macam, yaitu yang pertama, imbalan yang bersifat finansial atau sering disebut kompensasi langsung. Satu lagi non-finansial, sering disebut kompensasi pelengkap atau kompensasi tidak langsung yang tidak secara langsung berkaitan dengan kompensasi kerja. Next. Selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kesehatan kerja termasuk di dalamnya adalah kesehatan fisik dan mental. Kesehatan karyawan bisa saja terganggu karena adanya penyakit maupun kecelakaan. Dengan adanya program kesehatan kerja, diharapkan pekerja menjadi lebih produktif karena jarang tidak masuk kerja karena sakit. Oleh karena itu, gangguan-gangguan penglihatan, pandangan, kelelahan, atau lingkungan kerja, misalnya suhu dan kelembapan dan lainnya perlu dihilangkan atau diperkecil semaksimal mungkin. Selanjutnya ada PHK atau pemberhentian. Pemberhentian sinonim dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan kerja dari suatu organisasi terhadap karyawan. Pemberhentian karyawan ini dapat terjadi oleh berbagai sebab. Yang pertama, misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kedua keinginan perusahaan, yang ketiga keinginan karyawan, yang keempat pensiun, yang kelima kontrak kerja telah berakhir, yang keenam kesehatan karyawan, yang ketujuh meninggal dunia. Pemberhentian dari pekerjaan dapat menimbulkan kerugian-kerugian baik dari perusahaan maupun karyawan. Dan sisi perusahaan, kerugian dapat timbul karena misalnya adanya biaya-biaya penarikan, seleksi, dan pengembangan. Dari sisi karyawan, kerugian dapat timbul karena hilangnya pekerjaan. Agar tidak timbul masalah karena pemberhentian ini, proses pemberhentian karyawan hendaknya berdasarkan pada undang-undang atau peraturan yang berlaku. Namun, demikian dengan kenyataan pemecatan sering terjadi. Jika pemecatan terpaksa dilakukan, hendaknya menurut prosedur yang berlaku. Baik, sekian presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nanda. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan kepada Bapak Sunarwijaya. Selamat malam, terima kasih.